Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, gambar ini merupakan tata cara berdoa dari masing-masing agama. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu memiliki teks. Marilah kita baca bersama-sama teks ini. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, sekarang kita amati gambar terlebih dahulu. Nah, ini merupakan penampakan dari rumah Udin yang kotor. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, berdasarkan gambar ini, apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Apa itu? Ya, betul sekali. Benda-benda yang dapat membahayakan diri itu contohnya batu dan kerikil. Kenapa ya batu dan kerikil itu bisa membahayakan? Ya, batu dan kerikil itu dapat melukai kaki kita ketika bermain, apalagi jika kita tidak menggunakan alas kaki. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman itu berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Contohnya yaitu membersihkan halaman yang kotor bersama-sama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Saat bermain bersama, kita harus menerapkan sikap persatuan. Nah, tahukah kamu contoh kegiatan bermain yang membutuhkan persatuan? Nah, jika tahu, kalian dapat menuliskan pada tabel. Namun, sebelumnya ibu ingin memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, contohnya yaitu ada permainan gobak sodor. Kemudian ada juga tarik tambang. Yang ketiga ada permainan boy-boy. Kemudian yang keempat ada permainan ular naga. Kemudian yang terakhir ada permainan kucing dan tikus. Nah, permainan ini merupakan permainan berkelompok, di mana jika kita ingin memenangkan permainan, kita harus dapat bekerja sama dengan teman-teman kita. Oleh karena itu, permainan ini dapat menumbuhkan rasa persatuan di antara kita semua. Nah, anak-anak, marilah kita bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain bola. Bagaimana ya kira-kira ceritanya? Ceritanya adalah aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, anak-anak, menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Nah, contohnya yaitu menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun harus diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapatkan giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru.
Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, pada teks terdapat penggunaan huruf kapital. Masih ingatkah kalian tentang huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menerukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai huruf kapital. Marilah kita menyusun kata. Yang pertama, tong, udin, sampah, memegang. Nah, jika kata ini disusun menjadi kalimat yang benar, maka akan menjadi udin memegang tong sampah. Nah, kemudian untuk yang kedua, rumah menyapu halaman Siti. Kalian dapat mencoba untuk menyusun kata ini. Nah, caranya silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, jawabannya yaitu Siti menyapu halaman rumah. Kemudian yang ketiga, kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Kira-kira bagaimana ya kalimatnya? Nah, apakah kalian dapat menyusun katanya? Kata tersebut jika menjadi kalimat yang benar yaitu Edo mengumpulkan kerikil dan batu. Kemudian yang keempat, sampah, Lani mengumpulkan. Jika kata-kata ini disusun menjadi kalimat yang benar akan seperti apa ya? Nah, jawabannya adalah Lani mengumpulkan sampah. Kemudian yang kelima, Didi, Meli, sapu, memegang. Nah, kata-kata ini jika disusun menjadi kalimat yang benar akan menjadi Meli memegang sapu lidi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang penggunaan huruf kapital? Ya, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik. Nah, anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Namun sebelumnya Ibu ingin meminta tolong kepada kalian. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalian juga dapat mengklik tombol like dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat belajar bersama dengan kalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.